kayak menu front page, company, project information, project protection, dan application protection. Nah, properties ini untuk nunjukin siapa sih ini yang buat program ini. Kayak gitu. Jadi misal ada PLC existing yang udah kepasang, terus udah kepasang nih misal. Nah, terus waktu-waktu udah jalan mesinnya, sewaktu-waktu datanya pengen kita ambil nih. Nah, kita nih pengen tahu yang program ini siapa, dari PT mana. Intinya buat data aja sih. Nah, ini diisi nggak apa-apa, nggak diisi pun nggak apa-apa sebenarnya. Nah, tadi kan banyak masalah soal ini ya, soal application protection. Nah, nanti ini di inactive aja. Nanti kalau khusus yang software terbaru, dia ada tanda serunya biasanya. Nah, itu nggak apa-apa sebenarnya. Kayak gitu. Oke, itu menu properties. Jadi menu properties adalah untuk data diri aja, data programmer. Itu aja. Oke, lalu kita menu configuration. Nah, ini awal kalau kita program ya. Jadi yang harus kita set adalah ini. Nah, di kanan sini, kursor saya kelihatan kan ini nih. Nah, di kanan ini, di M221 logic controller ini. Nah, pertama kita pilih dulu jenis atau tipe PLC sesuai yang mau kita program. Kayak gitu. Jadi misal saya pakai yang ini TM221CE dengan Ethernet 16I/O, outputnya relay. Maksudnya gitu. Nah, power supply-nya untuk nyalain main unitnya dia 100 sampai 240 volt AC. Jadi tinggal diklik aja, diklik, di drag, nanti tiban ke sini. Nah, lanjut. Ini setelah kita pilih tipenya TM221 CE16R, tadi di drag aja, langsung ke sini ya, di drag ke sini. Nah, nanti dia ngikut nih, gini. Nah, nanti klik aja, save. Kayak gitu. Nanti dia langsung merubah. Kayak gitu. Oke. Lalu di sini expand-nya. Nah, yang tadi saya bilang, kalau misalkan kita kan pakai di sini 16I/O ya. Nah, 16I/O misal kurang nih. Misal kurang, kita butuh tambahan. Nah, tambahannya itu expand-nya namanya TM3 atau TM2, TM2 atau TM3 sama aja bisa. Misal nih, ini kan ada keterangannya. Di sini ada TM3 digital I/O, berarti digital on off doang, false atau true doang, atau analog yang tadi saya bilang 010 atau 420. Jadi misal di sini saya tambah digital. Di sini saya pakai yang DI, pakai yang ini deh, yang DI 16. Berarti tambahan digital input sebanyak 16. Nanti tinggal di drag aja, ditaruh di samping sini. Kayak gitu. Nah, oke. Nanti yang lainnya seperti itu ya. Misalkan mau tambah analog, tinggal di drag aja, taruh, di drag aja, taruh, di drag aja, taruh, di drag aja, taruh. Itu. Oke. Nah, setelah itu di sini ada menu. Nah, di sini di pinggir kiri sini, di sini ada My Controller. My Controller tuh PLC kita, TM221CE16R. Nah, di sini ada digital input. Nanti diklik aja. Nah, nanti diklik, munculnya kayak gini. Nah, ini kan ada 9 input, berarti kan yang 16 I/O, 9 banding 7 untuk output. Nah, alamat-alamatnya ini dia mempunyai alamat dari si 0 sampai si 8. Berarti kan ada 9 ya. Nah, alamat-alamat yang dipakai nanti adalah ini. Nah, bisa kita lihat di sini. Di sini mulai dari alamat pertama adalah persen I0.0, persen I0.1, persen I0.2, sampai persen I0.8.
Jadi digital input ini diwakili oleh alamat-alamat ini. Gitu. Nah, digital output pun sama, kurang lebih kayak gitu. Tadi kan udah kita singgung ya, jadi untuk alamat digital input itu pakainya %i, untuk digital output, kita bisa cek di sini, dia pakainya %key. Nah, ini output ya. Jadi persen key 0.0 sampai key 0.6 untuk urutan yang ketujuh. Jadi base-nya base dari 0 ya, angkanya ya. Gitu. Nah, itu untuk alamat input dan output. Nah, kan tadi kita udah tambah expand tuh. Nah, expand-nya itu alamatnya mana? Nah, expand-nya itu nanti dia tambah di sini nih. IOBUS modul 1 TM3 DI 16K, kita klik di sini, digital input. Nah, nanti dia alamatnya ini. Kita kan 16, berarti 0 sampai 15. Kayak gitu. Nah, kita lihat bedanya apa. Nah, di sini kan bisa kita lihat ya. Jadi ini kan persen I1.0, sementara yang di main unit adalah persen I0.0. Nah, itu bisa dilihat perbedaannya ya. Jadi misalkan kita tambah lagi nih, misalkan di sini saya tambah digital input lagi. Di sini saya tambah lagi. Nah, di sini alamatnya apa? Nah, di sini kita klik digital input. Persen I2 jadinya. Expand modul kedua, maksudnya gitu. Kalau yang di pertama, ini berarti kan 0. Ininya 0. Kalau yang di sini pertama, berarti ininya 1. Kalau ininya 2, berarti 2. Gitu. Formatnya kayak gitu. Jadi ini nggak bakal kita pakai, jadi saya hapus, tinggal delete aja. Oke. Nah, lalu di sini ada Ethernet. Nah, di sini kan dia tadi kita sesuai hardware-nya ya, dia ada port Ethernet. Cara setting IP-nya adalah di sini. Ethernet, misal masukin IP-nya berapa? Misal 192 168 101 misal. Nah, fungsi IP ini untuk apa? Nanti dikomunikasiin misal ke display HMI kayak gitu. Nah, komunikasinya berarti Ethernet IP. Pakainya Ethernet IP. Kayak gitu. Nah, jangan lupa ini di checklist semua. Bawaannya kalau itu udah di checklist semua harusnya. Oke. Nah, lanjut ke menu programming. Nah, di sini kan masih ada program error detected. Ya kan? Nah, nanti kita masuk ke menu programming, di sini harusnya kelihatan. Nah, di sini there are unsaved changes. Nanti jangan lupa di-apply dulu ya, habis ini. Nanti yes. Nah, kita masuk ke menu programming. Oke. Nah, sebelum masuk ke menu programming, kita harus tahu dulu nih. Oke. Oke, ada yang Ethernet 1 nggak ada. Mungkin tipe PLC-nya, Pak. Nah, coba dicek tipe PLC-nya benar atau enggak. Yang saya pakai adalah nih, TM221CE16R yang ini. Jadi scroll aja. Yang ada Ethernet-nya itu, formatnya ada E-nya di depan C-nya. Nah, kayak gitu. Nanti tinggal di drag aja gini. Set, ditiban. Itu aja. Oke, nah tadi kan ada yang nanya tuh sebelumnya, ini manualnya ada nggak Pak? Manualnya ada nggak Pak? Ada sebenarnya. Kalau kita cari di internet pun, carinya gini aja, manual software EcoStruxure Machine Expert gitu banyak. Tapi di softwarenya pun sebenarnya ada. Jadi di sini kan ada tanda help nih.
Nah, nanti di sini help, nanti masuk ke help sini. Nah, di sini semua adalah manualnya. Belum ya? Belum ganti ya screen-nya ya? Oke, bentar ya. Oke, ini help. Belum boleh. Oh, ini dia buat ini baru. Oke, nah nanti muncul jendela help kayak gini. Nah, di sini tuh sebenarnya lengkap, ada semua manualnya ya. Nah, lengkap. Jadi di sini saya mau terangin alamat-alamat apa aja yang bakal kita pakai untuk programming kali ini. Jadi di sini ditulis aja persen. Nah, persen, nanti enter. Nah, nanti pilihnya yang kedua ini. Pilihnya yang M221 Logic Controller Configuration. Nanti klik 2 kali, nah dia muncul. Muncul kayak gini. Nah, tadi ada yang nanya tuh, sama nggak sih sama Omron, sama CX Programmer, sama misalkan sama Mitsubishi atau lain-lain. Nah, apa yang ngebedain? Nah, ini yang ngebedain. Alamat-alamat ini yang ngebedain. Jadi format Schneider itu pakai persen %M. Nah, kan sebenarnya PLC dalamnya itu kan isinya ribuan relay ya. Jadi ya alamat untuk internal relay-nya tuh ini, persen %M. Nah, jadi misal di sini bisa dilihat persen MI, maksudnya itu persen M25, berarti internal memory bit ke 25. Persen M ini jumlahnya sampai ribuan. Jadi relay bantuan yang bisa kita pakai itu sampai ribuan gitu. Tadi kan yang konvensional bedanya apa? Kalau konvensional kan bentuknya fisik relay ya. Kalau di sini kan bentuknya program gitu. Bedanya itu. Jadi PLC ngebentuk yang konvensional tadi merubah jadi program sih, intinya gitu. Ini persen M25. Maksudnya itu internal memory bit ke 25. Nah, persen M ini dia adalah boolean instruction. Oke. Ini adalah boolean instruction. Maksudnya boolean instruction tuh kalau nggak false atau true. Tadi kan on atau off. Jadi nilai kayak desimal 1 sampai 10 tuh nggak bisa kita taruh di persen M. Nah, untuk naruh angka desimal tadi, ini kan hanya keadaannya. Jadi persen M itu hanya keadaan ketika on atau ketika off. Untuk nilai desimal, angkanya itu ditaruh di persen MW. Jadi MW itu adalah integer, 16 bit. Jadi jika butuh kayak angka desimal, jadi kayak misalkan di dalam PLC kita butuh fungsi pengurangan, pembagian, dan lain-lain, itu ditaruhnya di persen MW untuk nilainya. Nanti kita bakal simulasiin. Nah, ada lagi contoh di sini, MD. Persen MD itu apa? Persen MD itu memori double word. Artinya 32 bit. Bedanya apa? MW sama MD. Kalau MD itu double word 32 bit. Ini 16 bit. Jadi kalau satu data MD itu makan dua data MW. Contoh, misal persen MD 1. Berarti persen MW1 dan MW2 udah nggak bisa dipakai.
lanjut loncat ke MW10 misal. Misal lagi persen MD10. Berarti kita udah nggak bisa lagi pakai persen MW10 dan MW11. Kayak gitu. Nah, nanti kita bakal cek ya di program. Mungkin ini rada bingung, nanti kita bakal simulasiin di program. Ke bawah-ke bawahnya sama, jadi yang paling penting sih persen M, persen MW, itu aja sih untuk basic programming. MD ada MF, MF itu digunain jika datanya float. Float itu apa? Float itu bisa 0, bedanya itu. Kalau 32 bit ini misalkan 5/2 hasilnya kan 2,5. Nggak bisa ditaruh di MD, dia harusnya di MF. Jadi 2,5 di MD itu nampilinnya pasti 2. Nggak bisa komanya ditampilin. Jadi supaya komanya ditampilin, ditaruhnya di MF. Gitu. Jadi nanti datanya di move ke MF. Nanti kita simulasiin. Nah, tadi kan ini internal memory object yang dipakai di PLC. Nah, ini tadi yang udah kita jelasin. Ini adalah I/O object yang dipakai di PLC. Nah, contoh, ini kan ada variabel Y dan variabel Z. Nah, contohnya adalah persen I0.5. Maksudnya itu I kan digital input, berarti digital input nomor 5 di dalam main unit PLC atau controller. Nah, contoh lain, misal digital output. Ini ada variabel Y dan ada variabel Z. Di sini contohnya persen Q3.4, berarti digital output nomor 4 di expansion modul nomor 3. Gitu. Nah, dan seterusnya. Nah, jadi yang paling sering digunain paling persen M, persen MW, nah sama yang I/O object ini. Sisanya fungsi-fungsi paling. Nah, kita kalau udah nemuin case pasti belajar. Nanti mungkin kita bisa lebih sharing lagi mengenai advance-nya. Oke. Oke. Oke, mungkin kalau ini rada kecepatan ya nanti lihat di recordnya aja Pak. Jadi hari ini fokus di ininya dulu. Nanti untuk tesnya itu bisa chatting-chattingan nanti kalau ada kendala atau apa bisa chattingan sama saya atau admin TMO nanti kita pandu gitu. Atau kalau ada kesulitan gitu. Kalau sekarang kan mungkin susah ya. Jadi misalkan salah satu harus merhatiin, salah satu harus praktek gitu. Jadi mungkin sarannya prakteknya mungkin nanti, jadi sekarang fokus ke ini dulu aja Pak. Nanti prakteknya terkandung, jadi satu-satu mungkin. Kayak gitu. Oke. Sekarang masuk ke menu programming. Nah, kita lihat di sini. Program errors detected. Nah, di sini karena belum ada programnya nih. Di sini kan kelihatan nih. Nah, di sini ada tanda silang. Nah, terus di sini ada namanya nih, ada room 0. Nah, kalau PLC Schneider, satu room, satu line. Maksudnya, yang dimaksud line tuh maksudnya gini. Misal nih ya, di sini kan ada beberapa fungsi ya. Ada beberapa fungsi. Nah, contoh kayak ini. Yang paling sering dipakai ini, misal. Nah, ini F4 ini atau coil NO normally open. Lalu di sini ada negat kontak atau NC. Terus di sini ada rising at G kontak. Terus di sini ada negatif. Terus di sini ada coil output.
Ini kebalikannya. Di sini ada lagi set dan reset. Nah, di sini kita langsung contohin aja ya. Oke, misal kayak gini. Jadi saya pakai NO di sini, kontak, klik, nanti pindahin ke sini. Nah, nanti dia minta simbol address. Nah, simbol address-nya itu berarti kan di sini normally input atau inputan. Berarti bisa berupa digital input atau persen %M yang tadi. Nah, di sini saya buat contoh program sederhana aja. Jadi misal kayak gini. Nah, di sini saya pakai output coil. Nah, di sini kita taruh address-nya. Nah, address-nya misalnya apa? Kalau misalkan kita udah hafal, gampang. Jadi kita tulis aja untuk digital input kan tadi kita pakai %I ya. %I. Nah, di sini udah muncul biasanya. Kita mau pakai %I berapa? %I 0 misal. Nah, %I 0. Untuk outputnya berarti kan pakai %key. Nah, %key berapa? %key 0 misal. Gitu. Nah, di sini udah kelihatan nih, no error. Di sini juga udah nggak ada silang. Gitu. Oke. Nah, jadi ini bisa kita namain nih. Misal di sini adalah di tombol simbol ini bisa kita klik nih simbol. Nah, misal di sini PB1 atau push button 1. Nah, di sini dia muncul remark. Do you want to associate the symbol? Nanti klik yes saja. Yes. Nah, nanti di simbolnya juga sama. Misal simbolnya ini output pertama itu untuk apa? Misal lamp 1. Nah, gitu. Ini yes. Nah, nanti kita bisa dilihat nih. Nah, di sini ada namanya digital input properties. Nah, digital input properties kalau yang udah ada checklistnya berarti dia udah kepake. Nah, ini kan %I 0.0 alias PB1 dia udah dipakai di dalam program. Begitupun dengan digital output. Kalau kita klik di sini digital output, nah, di sini ada %key 0.0, ini adalah lem 1. Gitu. Oke. Nah, nanti ini bisa disimulasiin. Cara simulasiinnya gimana? Nah, nanti kita masuk ke sini. Kita lengkap yang display, kita masuk ke commissioning. Nah, nanti klik aja menu commissioning. Commissioning. Nah, nanti langsung diklik sini di launch simulator. Nah, di sini ada launch simulator. Jadi simulasi lah tanpa PLC gitu. Nanti kita klik aja launch simulator. Nanti jangan lupa untuk start controller. Kalau belum di start, nah kita lihat nih, PLC seolah-olah masih stop. Di sini ada tanda bacaan stop. Nah, di sini juga masih timbul tab chart ya, start ya. Jadi nanti start dulu, nanti muncul question kayak gini, nanti klik OK. Nah, nanti ini udah kelihatan nih, no error, online, run. Nah, nanti kita masuk ke menu programming lagi. Kita masuk menu programming. Nah, baru di sini bisa kita simulasi. Misal di sini saya onin nih. Di sini kita klik aja di sini. Kita klik di sini. Nah, di sini ada F0, ada F1.
F0 itu off, F1 itu on. Jadi misal kita on nih. Kita on, nah ya on. Karena garisnya cuma lurus ya. Jadi garis ini tuh seolah-olah kabel lah intinya gitu. Jadi kalau push button 1 saya on, lampu nomor 1 juga on. Intinya gitu. Nah, ini baru simple ya. Nanti kita bakal masuk ke timer, counter, dan lain-lain. Oke. Nah, ini simple NONC kayak gitu. Nah, ini saya offin lagi ya. Saya offin lagi. Nah, oke. Untuk editing program lagi, jangan lupa di stop dulu. Jadi misal kita ada kesalahan atau apa programming, ini kan masih dalam mode run nih. Ya kan, mode run, terus mode online. Nanti kita masuk ke commissioning. Nah, nanti di sini stop simulator. Oke. Nah, lanjut masuk ke menu programming lagi. Nah, kalau tadi kan saya bilang tuh, kalau Schneider itu satu rung, satu line. Kadang ada beberapa PLC tuh yang satu rung bisa beberapa line gitu ya. Nah, jadi untuk menambah rung atau menambah line yang kita inginkan, nah di sini ada tombol ini, add a new rung. Nah, atau bisa juga kita pencet langsung Ctrl R. Nah, nanti diklik aja. Nah, nanti dia muncul nih. Nih. Nah, ini kan muncul lagi nih tanda silangnya. Nah, ini berarti dia masih kosong. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita main di timer. Oke. Nah, untuk basic fungsi timer ada di sini. Di sini. Di kotak-kotak ini. Pakainya ini. Timer. Timer. Nah, nanti dia bakal jadi blok diagram kayak gini. Nah, jadi terserah kita nih mau ditaruh di mana. Misal di sini. Nah, oke, saya taruh sini. Nah, si blok timer ini dia tuh butuh inputan dan outputan. Input dan output timer itu berupa tadi bisa berupa input dan berupa coil output ya. Nah, misal saya pakai NO lagi, di sini saya pakai NO. Nah, di sini kan masih rada longgar ya. Nah, di sini ada gambar pensil nih. Di sini ada gambar pensil. Nah, kita klik aja. Ditarik aja. Nah, sampai dia nyatu. Nanti tekan, ini kan masih gambar pensil nih. Supaya balik lagi ke kursor, bisa pencet ini. Atau ESC langsung. Nah, oke. Nah, outputannya nih, kita mau apa? Misal outputan nih. Kalau output tuh harus ini ya, harus coil. Jadi misalkan kita taruh input lagi di paling belakang itu nggak bisa. Nah, nanti dia muncul kayak gini. Jadi ini tuh inputan, taruhnya di sini biasanya. Atau di tengah-tengah bisa. Kalau udah end program gitu kita pakainya output atau coil. Nah, misal di sini kita namain address-nya itu kita set dulu ya. Di sini kita pakai %i1. Nah, %i1 nih belum ada namanya nih. Kita namain tadi simbol. Misal timer on. Di sini muncul remark. Nah, do you want to associate the symbol? Nanti klik yes. Nah, di sini kan bisa kita klik nih timernya nih. Timernya bisa kita klik. Terus di sini ada tipenya. Nah, di sini ada tipe T-on, T-off, atau TP. Nah,
Bedanya apa? Jadi kalau T on itu ngedelay on-nya. Kalau T off itu ngedelay off-nya. Nanti bakal kita simulasiin. Jadi kalau T on, misal ini saya on nih. I0.1 ini saya on. Nah, ini timer jalan dulu. Si output belum on. Kalau ini kan dia langsung on nih, yang atas. Nah, yang ini tuh belum on. Dia ditahan dulu oleh timer. Sesuai settingan kita berapa, baru dia on. Kalau T off kebalikannya. Jadi ketika on, dia langsung nyala. Terus ketika ini di offin, yang output ini belum off. Dia off-nya sesuai timer. Kayak gitu. Jadi ini saya setting misal T on. Terus presetnya berapa nih? Ini saya setting 5 deh. 5. Nanti jangan lupa di apply. Oh iya. Terus time base-nya. Time base-nya mau berapa nih? Time base-nya mau millisecond, 10 millisecond, 100 millisecond apa second? Kita set aja misal second. Oke. Nah, di sini kan saya set presetnya 5. Presetnya 5, time base-nya second. Berarti ngedelay on sebanyak 5 second. 5 kali 1 second. Kayak gitu. Nah, 5 kali 1 second. Kalau ininya 10 ya berarti saya ngedelay selama 10 second. Kalau ininya 100 berarti 100 second. Gitu. Nah, untuk output, jangan lupa address-nya diisi persen key 01. Simbolnya itu kita ganti misal lem 2. Nanti muncul remark klik yes. Nah, nanti di sini juga muncul nih di digital output properties persen key 0.1 lem 2. Nah, ini ada. Nah, nanti kita simulasiin lagi. Misal di sini saya masuk menu commissioning. Nah, commissioning, lalu kita launch simulator. Nah, jangan lupa ini masih dalam keadaan stop. Jangan lupa kita start. Oke. Nah, nanti masuk lagi ke menu programming. Menu programming. Nah, ini kita onin ya, misal ya. Nah, ini lihat indikator lampu Q 0.1-nya. Nah, ini ketika saya on, nah dia ngitung dulu sebanyak 5 detik. Ini belum on outputnya. 5, dia langsung. Jadi ngedelay on-nya. Ini kalau saya matiin, nah, dia langsung off. Gitu. Ini kalau saya on lagi, nah dia ngitung sebanyak 5 detik. Presetnya 5 soalnya. Jadi dia outputnya nyala. Oke, nah bedanya apa sama yang timer off? Nah, misal nih ya, tadi kan kalau saya matiin ini, dia langsung off. Nah, langsung off tuh ya. Nah, bisa nggak kalau kita misalkan tambah fungsi timer off di samping timer on? Nah, saya tambahin sini. Oh ya, jangan lupa di stop dulu ya. Nah, ini stop simulator. Nah, nanti masuk ke menu programming lagi. Nah, ini kan tadi saya pakai T on. Nah, sekarang saya pakai T off. Sini saya pasang sini. Nah, di sini saya klik. Lalu pilih T on atau T off. Sini saya pilih T off. Presetnya berapa? Sini saya setting 5 juga. Terus satuannya second. Nah, nanti jangan lupa di apply. Oke. Begini juga bisa. Yang penting dia nggak ada error di sini. No error, di sini juga no error. Berarti programnya udah oke. Intinya gitu.
Nah, di sini commissioning. Nah, masuk ke commissioning, kita launch lagi. Nah, jangan lupa di start nanti, soalnya ini masih dalam keadaan stop. Nah, menu commissioning, nanti kita balik lagi ke menu programming. Nah, di sini masih keadaannya false tuh, dia muncul. Ini kita onin. Nah, dia ngejalanin fungsi yang ini dulu, yang timer TM0. Nah, di sini ada alamatnya ya, TM0. Persen TM0. Kalau yang ini persen TM1. Nanti kalau kita tambah lagi timer, persen TM2 sampai banyak. Tuh. Nah, sekarang saya matiin nih. Nah, timer ini yang jalan. Satu, dia belum mati. Nah, kayak gitu. Itu fungsi timer, take on, dan take off. Oke. Nah, tadi setelah timer sama fungsi nonc basic. Nah, misal kita mau fungsi counter di PLC. Nah, fungsi counter ini, fungsi counter ini jangan lupa kita stop dulu ya. Nah, kita stop simulator. Nah, kita tambah room. Lalu di sini kita pakainya yang ini, counter yang 1, 2, 3. Nah, nanti dia muncul, function kayak gini, function block. Function block. Nah, lihat di sini dia punya alamat persen C0. Presetnya itu 999. Bedanya apa sama timer? Kalau timer kan berdasarkan waktu. Kalau counter itu berdasarkan inputan. Jadi misal kayak gini. Di sini saya pakai internal memori bantuan nih misalnya. Di sini saya pakai persen %M. Misal saya taruh sini, saya fullin semua. Tarik garis. Oke. Nah, di sini mau saya alamatin pakai internal memori bantuan PLC. Internal memori, karena kan digital input dan digital output PLC kan terbatas. Sementara memori dari si PLC itu banyak, bisa sampai ribuan. Nah, jadi saya pakai persen %M. Misal, di sini saya addressnya itu persen %M0. Nah, di sini saya pakai persen %M1. Di sini saya pakai persen %M2. Di sini kita pakai M3. Oke. Nah, ini kan outputnya ada 3. Sebenarnya nggak usah di outputin semua juga bisa. Jadi yang kita butuhin sebenarnya indikasi D aja. Maksudnya itu D ini kalau kita klik di sini. Nah, di sini ada nih R itu untuk reset, S itu untuk set, CU untuk count up, CD untuk count down, dan lain-lain gitu ya. Output ini buat output. Nah, di sini saya tambah coil. Nah, di sini saya baru masukin output. Misal outputnya ini baru output digital output. Misal key 2. Key 2 itu misal saya namain motor on. Nah, yes. Gitu. Nah, ini udah nggak ada error. Udah nggak ada error.
Nah, di sini kan dia minta preset nih. Nah, maksimumnya itu dia 9999. Cuma kan kebanyakan ya. Nanti kita set aja di sini presetnya kita ganti. Presetnya kita ganti jadi 5 aja. Jadi kita apply. Nah, oke. Jadi dia berubah preset jadi 5. Gitu. Nah, nanti kita masuk ke menu commissioning lagi. Nanti kita masuk ke Launch Simulator. Nah, nanti jangan lupa di Start Controller. Oke. Nah, tadi kan ada keterangannya, CU itu untuk apa, CD itu untuk apa, set itu untuk apa, preset itu untuk apa. Jadi di sini bakal kita simulasiin. Di sini saya bakal nge-onin CU-nya. Misalnya, ini dilihat angka si ini ya, si presetnya ini dia bakal naik. Counter value-nya ini dia bakal naik. Jadi di sini CU-nya saya onin. Nah, dia ngitung tuh. Off. Saya onin lagi. Dia naik lagi. Saya onin lagi. Dia naik lagi. Nah, fungsi CD adalah countdown. Countdown berarti ngurangin. Jadi ketika saya onin, dia nurunin. Naikin lagi, dia nurunin. Nah, terus kan ada pertanyaan nih, misal kapan motor on nyala? Motor on nyala kalau preset sudah tercapai. Jadi kalau nilai yang satu ini udah capai 5, baru si motor on nyala. Jadi misal ini. Dia naik terus 3, 4, 5. Nah, dia on kan? Nilainya 5. Gitu. Supaya dia balik lagi ke 0, kita reset. Supaya nilainya balik lagi ke 0. Kayak gitu. Kita onin si M0-nya. Nah, dia balik lagi ke 0. Nah, set itu fungsinya buat apa? Set itu buat langsung nyala. Jadi ngeset dia sesuai presetnya. Motor on langsung nyala. Nah, gitu. Nah, nanti di reset. Nah, gitu. Nah, kan fungsi basic tadi kita udah fungsi NO, terus fungsi timer, lalu ada fungsi juga namanya counter. Yang terakhir kita bakal tambahin adalah, nah gimana sih caranya fungsi penambahan, pengurangan, pembagian, dan lain-lain ya. Nah, untuk fungsi-fungsi tersebut, kan tadi saya bilang tuh, persen M tadi hanya digunain ketika false atau true aja, on atau off aja. Nah, kalau bilangannya desimal, kayak angka gitu, misal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, itu pakainya ditaruhnya di persen MW. Jadi, kita simulasiin aja di sini. Di sini saya tambah room, add new room lagi. Nah, add new room lagi. Sorry, ini kita stop dulu ya, jangan lupa di stop. Nah, ini stop simulator. Kita masuk ke menu programming. Nah, kita add new room. Nah, kalau mau fungsi pembagian, pengalian, dan lain-lain, kita pakainya yang ini. Pakainya operation block. Nah, jadi kita taruh sini. Misal, terus kita taruh paling belakang. Nah, itu pakainya yang ini ya, yang titik-titik 3 ini, klik aja, nanti taruh belakang sini. Nah, gimana caranya? Nah, rumusnya gini, jadi kan kalau penambahan ya standar sih, misalkan MW0 dikurang MW1, berarti data yang ada di MW0 dikurang data yang ada di MW1. Jadi, kalau PLC Schneider itu hasilnya harus di sebelah kiri. Jadi misal kayak gini.
persen MW misal 0. Terus formatnya harus gini. Titik 2 sama dengan persen MW1 misal ditambah, berarti plus ya, ditambah persen MW2. Berarti nilai MW0 ini merupakan penjumlahan dari persen MW1 dan persen MW2. Nah, gimana cara buktiinnya? Kita langsung simulasi aja. Jadi, masuk ke commissioning lagi. Kita launch simulator. Jangan lupa kita start controller. Oke. Nah, supaya kita bisa edit-edit nilai si MW0, MW1, dan MW2 ini, caranya gimana? Nah, di sini kan kita bisa lihat nih, ada menu task, ada menu tools. Nah, di sini kita pakai menu tools. Menu tools, lalu di animation table. Nah, di animation table ini kita klik. Nah, setelah kita klik kanan, add new animation table. Nah, animation table itu apa? Animation table itu viewer data value. Jadi misal yang mau kita lihat nih datanya apa nih? Alamatnya apa? Misal persen MW0 mau kita lihat datanya. Berarti kita isi di sini persen MW0. Nah, berapa lagi angka yang mau kita lihat? Persen MW1, persen MW2. Nah, di sini bisa dilihat, ini kan udah kepake ya, berarti used. Tadi sudah terpakai. Nah, di sini bisa kita edit-edit nih value-nya di animation table. Jadi misal kayak gini. MW1 nih saya isi 10. Nah, nanti dia berubah jadi 10. 10 tambah 0 ya 10 ya. Di sini 3. Nah, nanti muncul hasilnya ada di MW0. Ada di 13. Gitu. Ini 7. 10. Nah, kalau ini kan nggak bisa kita edit-edit nih, karena ini merupakan hasilnya. Nanti dia balik lagi ke 10 pasti. Nah, yang bisa diedit merupakan yang ini. Nah, gitu. Nah, ini untuk fungsi penjumlahan. Nah, untuk fungsi pengurangan, pembagian, dan lain-lain, simbol ininya aja yang diganti. Jadi kalau misalkan, ini kan penambahan plus, kalau pembagian itu garis miring. Kalau pengurangan garis miring. Kalau pengurangan garis strip. Sorry, garis strip. Ini saya stop dulu. Nah, sini saya edit. Nah, kalau pengurangan ya standar ya kayak gini. Pengurangan pakainya. Nah, kalau pembagian tuh pakainya garis miring. Garis miring kayak gini. Nah, sorry, garis miring kayak gini. Nah, ini pembagian. Nah, kalau pengkalian pakainya bintang. Bintang gitu. Pakainya bintang. Nah, gitu. Jumlahan. Nah, itu fungsi-fungsi basic ya, Pak. Jadi tadi udah NC, terus timer, terus counter, terus penjumlahan, pembagian. Nah, yang terakhir bakal saya kasih adalah fungsi compare. Gimana sih fungsi compare? Jadi misal kayak gini.
fungsi compare tuh sama, kita pakainya yang operation block. Nah, pakai operation block ini. Jadi nanti tinggal ditambah new row aja, add a new row. Tuh. Nah, nanti di sini operation block kita klik. Kan kalau penjumlahan, pembagian dan penggalian kita taruh belakang. Kalau dia sebagai komparasi kita taruhnya di depan. Nah, di sini. Misal saya contohin. Di sini kan saya udah make MW0.2 MW1 plus MW2. Tuh. Terus di sininya itu kita tambah misal persen MW. MW berapa yang belum kepake nih ya. Di sini kan MW2 udah kepake. MW3. Nah, MW3 itu misal kita pakai simbol lebih besar. Lebih besar dari persen MW4 misal. Nah, ini kan dia masih kosong nih, masih X, masih error, masih program error detected. Nah, kita kasih output berupa coil. Nah, coilnya itu nah, bisa pakai M, bisa pakai key lagi. Misal kita pakai key lagi, key berapa? Key 3 misal yang belum pakai. Nah, kayak gitu. Nah, lalu kita simulasi. Nanti masuk ke menu commissioning, lalu launch simulator. Nah, jangan lupa di start controller. Oke, setelah selesai, masuk ke menu programming lagi. Nah, ini kan kita mau data value-nya tadi, mau kita edit-edit ya. Nah, tadi menu animation table, nanti klik 2 kali aja. Nanti dia langsung muncul, ini di drag ke bawah. Nah, nanti muncul, ini berarti yang mau kita edit adalah MW3 dan MW4. MW3 dan MW4. Nah, MW3 dan MW4 masih 0 nih. Jadi ini fungsinya kayak gini. Ketika nilai MW3 lebih besar dari MW4, key 0.3 itu nyala. Nih, misal di sini saya set 10. Ini belum nyala karena MW3 masih lebih kecil dari MW4. Di sini saya setting 12. Nah, ini on. Nah, itu fungsi komparasi. Kayak gitu. Oke. Nah, ini fungsi-fungsi basic yang ada di PLC M221. Nah, nanti kalau misalkan ada minat atau apa, nanti kita training lebih advance, bisa ke kantor, atau mungkin nanti lewat TeamViewer dan lain-lain, bisa satu-satu gitu. Nah, itu bisa. Nah, untuk materi kali ini sih paling itu aja.